Assalamualaikum teman-teman pecinta alur film. Di sini saya akan menceritakan film horor yang berjudul A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2020, disutradai oleh John Krasinski. Di awal film kita diperlihatkan di tahun yang sebelumnya, yang dimana asal-usulnya si makhluk datang ke bumi. Di sini diperlihatkan si ibu yang sedang menonton si Mail yang sedang bertanding bola bisbol. Di tengah-tengah pertandingan, mereka melihat di atas langit yang seperti meteor, dan mereka pun terkejut. Lalu pertandingannya pun diakhiri. Penonton semuanya pun sampai bubar, karena takutnya ada apa-apa. Si ayahnya pun berjalan bersama si Ijem ke arah truknya untuk pulangnya ke rumah, dan si ibu bersama si bocil dan si Mail. Namun si ayah sebelum berangkat bertanya dulu ke polisi. Setelah bertanya, ada makhluk aneh yang tepat depan mukanya. Lalu saya pun berlari bersama si Ijem ke arah kafe untuk bersembunyi. Ketika dia udah bersembunyi, ada suara handphone yang berdering. Lalu diseranglah oleh si makhluknya. Si ayah dan si Ijem pun mereka dikejar oleh si makhluk ke arah jalan raya. Lalu bertemu oleh si polisi tadi. Si polisi pun langsung menembak makhluk tersebut, tapi tidak mati-mati karena belum tahu kelemahannya. Dan akhirnya pun si polisi jadi korban. Balik lagi ke masa kini, yang dimana si ibu dan anaknya sedang bersiapan untuk pindah tempat tinggal. Lalu mereka bertiga pun pergi. Namun di tengah-tengah perjalanan, seorang ibu pun terkena jebakan tali yang membuat botolnya bersuara. Mereka pun terkejut dan lari. Namun pas mereka lagi lari nih, si Mail pun terkena jebakan yang membuat kakinya terjepit dan berdarah. Dan tiba-tiba satu makhluk pun datang. Si Ijem pun bersiap untuk membuat suara anehnya. Lalu si ibu bersiap untuk mereka pun lanjut berlari untuk bersembunyi. Lalu ada seseorang menarik si Mail dan si Ijem. Dan seseorang itu menyuruh jangan berisik karena makhluknya terdekat. Mereka pun lanjut berlari ke tempat si seseorang itu tinggal. Saat mereka bersembunyi berkata, jangan tinggal di sini, dan tidak bisa membantunya. Si ibu pun memohonnya dan bertanya, kamu siapa? Ternyata itu si Idoy, temannya si ayahnya. Lalu si ibu menunjukkan bayinya, dan si Idoy pun mengizinkannya untuk tinggal. Seketika waktu, si ibu pun mengobati kakinya si Maya yang memakai alkohol. Dan mereka pun beristirahat sejenak. Lalu setelah beristirahat, si Mail berkata, ada suara musik di radio ini. Dan si Idoy pun mengasih taunya itu ada di seberang pulau towernya, dan di situ pun tidak ada makhluk tersebut. Si Ijem pun merasa ingin ke pulau seberang untuk mengaktifkan suara aneh yang dimiliki si Ijem dipakai di tower, karena sangatlah penting. Namun seorang ibu pun melarangnya karena sangatlah jauh dan berbahaya di perjalanannya, dan si Ijem pun terdiam. Keesokan harinya si ibu pun sedang tertidur. Si Ijem pun nekat pergi sendirian dan membawa senjatanya. Namun seketika waktu si ibu pun menyadarinya bahwa si Ijem pergi. Lalu si Ijem minta tolong ke si Idoy. Lanjut lagi ke si Ijem yang dimana dia baru sampai di kereta. Dia melihat kotak medis untuk mengambilnya, dan dia pas mengambil pun dikagetkan oleh tengkorak. Dia pun terkejut dan menimbulkan suara. Lalu satu makhluk pun mendatanginya. Si Ijem pun bersiap untuk menembak, dan makhluknya pun mendekatinya. Lalu si Ijem pun menembaknya. Tapi tembakannya meleset dan membuat si makhluk mendekatinya. Dan untungnya si Idoy pun datang menembak si makhluknya. Headshot. Lalu mereka berdua pun langsung pergi dan untuk bersembunyi di rumah terdekat. Lanjut lagi ke si ibu, yang dimana dia mau pergi, namun si Mail tidak mau mengizinkannya karena tidak bisa menjaga bayinya. Lalu si ibu pun bilang, ibu pergi untuk mencari mengobati untuk kakimu, jadi akan sebentar, gak akan lama. Lalu si ibu pun pergi. Lagi ke si Ijem dan si Idoy, yang dimana dia sedang lanjut perjalanan untuk menyeberang pulau. Namun baru sampai di lautan, mereka pun melihat seorang anak kecil. Dan si Idoy pun mendekatinya. Setelah mendekat, si Idoy pun diikat oleh talinya. Anak kecilnya pun langsung kabur.
Lalu ada segerombolan manusia dan mengambil barang-barangnya si Ijem. Si Ijem pun mau dibawa oleh orang tersebut. Namun si Idoi pun mengisyaratkan loncat ke air. Si Idoi pun langsung berlari menangkap orang tersebut. Lalu ditarik, diikat ke kayunya dan ditusuk. Si Idoi pun loncat ke dalam air dan terselamatkan. Lalu si Ijem pun mendatanginya memakai perahu dan mereka pun lanjut perjalanan seberang pulau. Di sisi lain, si Mail pun nekat keluar dari tempatnya untuk mencari ibunya. Namun sekitar si Mail mencarinya, si Mail malah melihat tengkorak dan mengagetkannya. Sampai-sampai si Mail pun terkejut dan jatuh. Benda-benda terdekatnya pun terjatuh. Lalu si Mail pun berlari ke tempatnya, namun si makhluknya telah mengejarnya si Mail. Sampai-sampai si Mail dikejar ke tempatnya. Dan si Mail pun masuk ke tempat kecilnya yang gak ada udaranya. Namun untungnya si ibu telah datang. Mendengar suara tersebut membuat si ibu kaget dan menghampirinya. Lalu si ibu menyimpan oksigen satunya dan menembak ke atas untuk memancing si makhluk datang. Setelah datang, si ibu pun menembak oksigen dekat si makhluknya dan si makhluknya pun terbakar. Namun tidak mati karena si makhluknya sangatlah kuat. Di sisi lain, si Mail pun hampir kehabisan napasnya. Lalu si ibu pun perlahan masuk ke tempatnya. Dan untungnya si ibu pun masuk membawa oksigen dan si Mail terselamatkan. Balik lagi ke si Ijem dan si Idoi yang dimana mereka sudah sampai menyeberang pulau. Lalu mereka melihat rumah dan lampu menyala. Mereka pun mendatanginya dan benar saja di situ ada warga dan tempatnya pun aman. Si Idoi pun dikasih kopi oleh si Papa Hitam. Si Ijem pun dikasih makanan dan tempat beristirahat. Keesokan harinya, si Idoi pun sedang di pantai sendirian. Dan gak lama setelah dia mau balik, dia pun melihat ada perahunya terdekat. Lalu dia pun ingat bahwa perahu itu ada makhluknya. Dan si Idoi pun langsung berlari dan berteriak ke warganya untuk masuk ke dalam rumah karena ada makhluknya terdekat. Ternyata si makhluk udah ada di lapangan warga itu dan mengikat banyak orang. Lalu si Papa Hitam dan bersama si Ijem, si Idoi masuk ke dalam mobil dan menyalakan klakson untuk supaya si makhluk mendekatinya. Lalu mereka pun pergi dan dikejar oleh si makhluknya. Di tengah-tengah perjalanan si makhluknya pun terjatuh. Dan mereka pun sampai di tempat tower radionya. Setelah mau masuk, si Papa Hitam pun menyadarinya bahwa si makhluknya itu telah mengejarnya. Lalu si Papa Hitam pun telah ditarik oleh makhluknya. Dan si Ijem si Idoi pun telah masuk ke dalam dan bersembunyi dari makhluknya. Lanjut lagi ke si ibu yang dimana oksigennya hampir habis dan memutuskan keluar dari tempat kecilnya. Setelah si ibu keluar pas mau mengambil obat, ternyata si makhluk masih di dekatnya. Si ibu pun berlari ke tempat kecilnya lagi, namun tidak sempat untuk menutupnya. Balik lagi ke si Idoi yang dimana si Ijem mau masuk ke ruang speakernya. Lalu dia pun berhasil masuk. Namun si Idoi telah diserang oleh makhluknya. Kakinya pun terkena cakarnya si makhluk. Dan di sisi lain, si ibu si Mail pun sedang diserang oleh makhluknya. Di sini harapan satu-satunya yaitu si Ijem. Lalu si Ijem pun menyalakan speaker musiknya untuk makhluknya terdekat. Setelah mendekat, si Ijem pun memasang suara anehnya ke mic radionya. Dan semua radio pun menimbulkan suara yang dimiliki oleh si Ijem. Si Mail pun langsung mendekatinya si makhluk dan si makhluk pun langsung kesakitan. Si Mail pun terus berjalan barengan tuh bersama si Ijem dan si Mail langsung membawa pistolnya, si Ijem memakai besi yang tajam. Lalu mereka pun membunuhnya dengan senjatanya masing-masing. Dan film pun beres. Sepertinya sih pasti ada lanjutannya lagi nih.